Shalom saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, orang tua kami. Kiranya kalau misalnya menonton video ini, semoga diberikan kesehatan yang indah, panjang umur, dan sehat selalu. Baik, saya sebelum memulai pembahasan saya, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Musa Fernando Rajiguguk. Saya pada kali ini bersekolah di Perguruan Tinggi Advent Surya Nusantara atau singkatan SELA. Saya sekarang masih di tingkat 1 jurusan teologia. Kembali ke topik. Pada kali ini judul yang saya bawakan atau judul buku doktrin ini yaitu gereja. Kawan-kawanku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa gereja adalah tempat di mana kita berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan arti gereja yaitu persekutuan. Persekutuan orang-orang yang mengikuti Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Di dalam kitab suci, gereja dalam bahasa aslinya yaitu dari bahasa Yunani yaitu eklesia, yang berarti dipanggil keluar. Ungkapan ini pada umumnya digunakan untuk orang yang mengadakan pertemuan. Gereja memiliki sifat, dan gereja berasal dari perjanjian lama, yang menggambarkan gereja itu adalah sebagai lembaga ilahi untuk mengabarkan Injilnya, supaya orang-orang itu mengerti dan mengenal Tuhan. Dan disebutlah itu jemaat Allah. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada dunia, terlebih dahulu kepada manusia. Bangsa yang disebut Allah yang keluar dari tanah Mesir, itulah gereja atau yang disebut dengan jemaat. Mereka lah sebagai tangan kanan Tuhan untuk menyebarkan berita tentang Tuhan Kristus sebagai Juru Selamat. Alkitab memberikan kehidupan rohani melalui kuasa dan anugerahnya kepada semua orang percaya. Kristus menjadi kepala dan tubuh. Kristuslah menjadi kepala dan tubuh dari sebuah gereja, yaitu yang sudah saya katakan tadi, lembaga Tuhan untuk menyebarluaskan pekabaran Injil ke seluruh dunia. Dan juga gereja dilambangkan sebagai tiang dan fondasi kebenaran. Gereja fondasi kebenaran, sebuah tempat untuk kita mencurahkan pemikiran kita dan datang kepada Tuhan, supaya kita diubahkan dan menjadi lebih baik lagi. Dan itulah tiang di mana sebuah menjadi iman kita tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan fungsi utama dari organisasi gereja yaitu gereja telah diorganisasi untuk menyelesaikan rencana Allah yang sudah saya katakan tadi, untuk mengabarkan Injil ke seluruh dunia, untuk mengisi planet ini dengan pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Dan gereja juga memiliki pemerintahannya sendiri. Setelah Yesus naik ke surga, maka tugas kepimpinan gereja diserahkan kepada rasul-rasulnya. Dan rasul-rasulnya inilah sebagai tangan kanannya. Dan seperti kita tahu sekarang itu yaitu pendeta. Pendeta lah diletakkan kemanapun, di mana mereka diletakkan untuk mengabarkan, membimbing suatu jemaat. Yang saya katakan tadi, jemaat adalah tempat untuk berkumpulnya. Dan disitulah yang dimaksud dengan gereja. Tempat orang-orang percaya. Dan kali ini, kini Kristus melalui gerejanya mengundang semua orang untuk menjadi bagian keluarganya. Kita diundang supaya kita menjadi keluarganya dan melakukan kebenaran, supaya kita bisa berkumpul bersamanya di surga, memuji dan memuliakan namanya. Dan kita akan hidup baru, diubahkan
melalui namanya. Yesus berkata, "Aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Dalam Wahyu 3 ayat 20. Terima kasih saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Inilah pembahasan atau ringkasan singkat yang bisa saya bawakan. Terima kasih, Tuhan memberkati.